Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Uswatur Rosyidah, NIM 3302019130 dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang keuangan publik dan kebijakan fiskal Islam. Ada 4 macam yang akan saya jelaskan di sini. Yang pertama yaitu tentang sejarah keuangan publik Islam, yang kedua tentang karakteristik keuangan publik, yang ketiga yaitu instrumen pembiayaan politik, dan yang terakhir yaitu kebijakan fiskal Islam. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang sejarah keuangan publik Islam. Akad ditarik zakat sebelum Islam, setiap suku atau kelompok suku yang tinggal di pedesaan biasa membayar pajak pembelian dan penjualan klasifikasi pendapatan negara pada periode awal Islam. Para khalifah mendistribusikan semua pendapatan yang diterima. Bagian pengeluaran yang paling penting dari pendapatan keseluruhan adalah dana pensiun, kemudian diikuti oleh dana pertahanan negara dan dana pembangunan. Secara garis besarnya, pengeluaran negara pada masa Khalifah Umar dikeluarkan untuk kebutuhan yang mendapat prioritas pertama, yaitu pengeluaran dana pensiun bagi mereka yang bergabung dalam kemiliteran, baik muslim maupun non-muslim. Lahan luas yang dimiliki keluarga kerajaan Persia diambil alih oleh Umar, tetapi dia menyimpangnya sebagai lahan negara yang tidak dibagi-bagi. Sementara itu, Utsman membaginya kepada individu-individu untuk reklamasi dan untuk kontribusi sebagai bagian yang diprosesnya kepada Baitul Mal. Kemudian penjelasan yang kedua tentang karakteristik keuangan publik yang berlandaskan keadilan. Yang pertama yaitu ada hajat hidup orang banyak harus dikelola dan menjadi tanggung jawab negara. Yang kedua yaitu mekanisme pasar harus berjalan sempurna, ihtikar dan spekulasi harus ditangani. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir yaitu upaya untuk mensyariahkan sektor pertanian. Yang selanjutnya yaitu tentang instrumen pembiayaan publik. Pada masa awal pemerintahan negara Islam, keuangan publik Islam dan kebijakan fiskal belum banyak berperan dalam kegiatan perekonomian. Sumber keuangan lainnya berasal dari jizyah, yaitu pajak yang dibayarkan oleh kelompok non-muslim, khususnya ahli kitab, yang memperoleh jaminan perlindungan kehidupan dalam pemerintahan Islam. Sumber-sumber lainnya adalah kharaj, yus yang dikenakan kepada setiap pedagang dan dibayarkan hanya perdagangannya melebihi Islam 200 dirham. Islam tidak menghendaki adanya harta yang diam dalam tangan seseorang. Dengan semakin berkembangnya Islam yang terjamin dengan semakin luasnya daerah kekuasaan pemerintahan Islam, maka peran dari kegiatan keuangan publik semakin penting. Yang selanjutnya yaitu tentang kebijakan fiskal Islam. Dalam pemahaman ekonomi konvensional, kebijakan fiskal merupakan program penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang dapat digunakan untuk menstimulasi keadaan ekonomi. Kebijaksanaan fiskal erat kaitannya dengan target keuangan yang ingin dicapai suatu negara. Menurut Manan, kebijakan fiskal adalah langkah pemerintah untuk membuat perubahan-perubahan dalam sistem pemerintahan atau dalam pembelajaran yang bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi negara. Lebih lanjut, prinsip Islam tentang kebijakan fiskal dan anggaran belanja bertujuan untuk mengembangkan suatu masyarakat yang didasarkan atas distribusi kekayaan yang berimbang dengan nilai-nilai material dan spiritual pada tingkat yang sama. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan fiskal merupakan bagaimana kebijakan pemerintah mengelola penerimaan dan pengeluaran negara untuk mencapai tujuan-tujuan oleh karena instrumen yang digunakan dalam kebijakan fiskal adalah penerimaan yang pengeluaran negara, maka kebijakan fiskal erat kaitannya dengan target keuangan negara yang ingin dicapai.